Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya, teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Tak lupa salawat berserta salam kita lantunkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafli Al-Farizi akan menyampaikan materi yang berjudul Al-Quran tentang ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Al-Quran tentang ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan kita ambil salah satu ayat di Al-Quran yang berhubungan dengan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, yaitu surah Az-Zariyat ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang diminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Shadaqallahul azim. Dari surah Az-Zariyat tadi, mungkin ya teman-teman, dapat kita simpulkan atau dapat kita garis bawahi bahwa pentingnya dalam mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat di dalam Islam. Jadi Allah itu juga mengingatkan kepada manusia tentang nikmat-nikmat yang telah Dia anugerahkan, termasuk nikmat-nikmat ekonomi yang harus diapresiasi dan dimanfaatkan dengan sebijak-bijak mungkin. Baik teman-teman, dari surah Az-Zariyat ayat 19 dan 20 akan saya bacakan tafsirnya. Itu yang pertama, tafsir surah Az-Zariyat ayat 19 dari tafsir ringkasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Orang-orang yang bertakwa itu selalu taat melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain. Selanjutnya ada tafsir dari tafsir Al-Muyassar atau tafsir dari Kementerian Agama Saudi dari surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, pada harta mereka terdapat hak wajib dan sunnah untuk orang-orang yang membutuhkan, yang meminta kepada orang-orang, dan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak meminta-minta karena malu. Nah, selanjutnya tafsir surah Az-Zariyat ayat 20. Dalam konteks ini kita ambil tafsir dari Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu dari Markaz Tahzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, pada surah Az-Zariyat ayat 19 yang bunyinya, dan di bumi terdapat makhluk-makhluk yang merupakan bukti yang jelas atas kekuasaan penciptaannya bagi orang-orang yang meyakini keesaan Allah, dan pada diri kalian terdapat berbagai tanda dan pelajaran, mulai dari awal mula hingga akhir
penciptaan kalian. Apakah kalian tidak melihat kekuasaan Allah pada penciptaan kalian itu? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki kalian, serta rezeki dan balasan yang dijanjikan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Lalu selanjutnya ada tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Dalam surah Az-Zariyat ayat 20 yang bunyinya, di bawah di bumi ada pelajaran-pelajaran dan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kuasa penciptaannya bagi orang-orang yang yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya dan yang membenarkan Rasulullah. Nah, itulah teman-teman tafsir dari surah Az-Zariyat ayat 19 sampai 20 dari berbagai ahli. Selanjutnya, di Al-Quran sebenarnya banyak sekali yang menjelaskan hal terkait ekonomi. Secara spesifik, Al-Quran juga menjabarkan bahwa adanya menjelaskan tentang kemiskinan, menjelaskan tentang zakat, menjelaskan tentang sedekah, menjelaskan tentang kewirausahaan, dan lain-lain. Seperti pada hal yang telah saya rangkum, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang kemiskinan. Al-Quran mengakui bahwa kemiskinan sebagai isu sosial yang perlu diatasi. Ada banyak ayat yang menekankan pentingnya peduli terhadap fakir miskin dan membantu mereka dalam mengentaskan kemiskinan. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwa tentang zakat, bahwasannya zakat adalah salah satu konsep inti dalam Islam. Jadi ini adalah kewajiban berbagai kekayaan dengan orang-orang yang membutuhkan. Zakat diperintahkan dalam Al-Quran dan berfungsi sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan serta menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada sedekah. Selain zakat, Al-Quran juga mendorong sedekah atau bersedekah sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sedekah adalah tindakan sukarela memberikan kepada orang yang membutuhkan dan bisa membantu mengurangi dari kemiskinan tersebut. Lalu selanjutnya di Al-Quran juga dijelaskan terkait kewirausahaan, yaitu Al-Quran juga mendorong manusia untuk berusaha dan bekerja keras. Beberapa ayat dalam Al-Quran menekankan pentingnya usaha dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya ada keadilan. Al-Quran memerintahkan tindakan berkeadilan dalam masalah ekonomi. Ini mencakup konsep perdagangan yang adil dan transaksi yang jujur, serta larangan riba, bunga, dan penindasan ekonomi. Adalah rangkuman terakhir yang saya buat terkait hal ekonomi di dalam Al-Quran, yaitu kesejahteraan. Al-Quran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekonomi dan mencapai kesejahteraan bersama. Ini berarti tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, itulah beberapa pembahasan terkait hal yang berhubungan dengan ekonomi di dalam Al-Quran. Lalu, selanjutnya bahwa Al-Quran memberikan pandangan yang seimbang tentang ekonomi. Ia mengharuskan manusia untuk berusaha dan mencapai kesejahteraan. Tetapi juga memberikan pedoman dan prinsip untuk menjaga keseimbangan, mengentaskan kemiskinan, dan berperilaku dengan keadilan dan kebaikan sosial sebagai fokus utamanya. Nah, itulah teman-teman penyampaian yang bisa saya sampaikan terkait ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.